Lu kerja berdua nih MC? Sendiri deh. Oh, misalnya sendiri, dibayar 10 juta. Hasilnya? Bagi 3. Lu rugi dong. Kira paling sering dapat kerjaan siapa? Nggak ada, sama aja. Kalau nggak ada, tiga-tiganya nggak ada. Bukan, nggak boleh, ada. nggak boleh bilang semuanya banyak, semuanya banyak. Kerjaan beda-beda. Yang paling menghasilkan atau produktif siapa? Sama aja. Berapa? Ya ada lah. 2 digit. 2 digit. Dembai Lalin Agent. Hola, hari ini gua ada rencana untuk rumah kontrakan. Yes, betul, rumah burung. Karena ada janjian sama temen, dia lagi mau nyari burung untuk jodoh buat burungnya. Aduh, gimana sih? Jadi dia mau nyari lovebird lah, yang betina gitu. Karena dia punya lovebird yang jantan. Pasti kamu tahu siapa orangnya, karena dia dari kalangan artis juga, laki gitu ya. Tapi sebelum kita berangkat ke sana, kita pamit dulu sama Iwun biasa, biar diridoi, biar sukses, lancar. Nih, Bun, aku ke rumah kontrakan dulu ya. Mau ada yang lihat-lihat burung. Apa sih? Bentar kan aku mau nelen air dulu. Kenapa? Aku berangkat ya. Yang mau lihat ya? Ya, aku tadi bilang rahasia lagi sama ini Melki. Udah ketahuan nih. Si Melki mau ke rumah, mau nyari burung betina. Oke? Iya, entar dulu. Kenapa si Brobi dibawa? Dia pengen lihat, katanya dia kan suka ngeliat tuh di story aku. Pengen main aja sama Brobi gitu, burung lovebird jinak, karena burung-burung dia nggak ada yang jinak di rumah. Emang dia punya burung? Dia punya berapa? Punya 5. Tapi nanti ini dibawa pulang si Brobi. Ya iyalah. Beneran? Boleh aku jual nggak? Oh, kamu kalau mau aku bakar hidup-hidup sih boleh aja, nggak apa-apa. Jual aja, tapi kamu pulangin dalam bentuk pasir. Aduh coy. Bun, semacam setum bikin pasir. Aduh setum. Ya, sudah. Jangan jual Brobi loh. Enggak, Apa dah. dong yang jual loh? Assalamualaikum. Nah, tuh lihat, mau ke kandang udah dijemput. Nih, repotin aja. Ngapain tunggu dulu, gue nyari chargeran. Aduh, lama amat, cepetan. Gua nggak punya banyak waktu nih, cuman buat balikin burung lu doang. Ya elah, cuma ngeliat burung doang aja, songong amat lu. Lu mau ngevlog juga? Ya iya, tapi baterainya lowbat nih. Baterai lowbat, mau bikin vlog nih, vlog amatir emang. Berangkat kan nih? Iya berangkat, masuk dulu jangan emosi, bos baik-baikin, emosi. Silakan Bapak Kinos, masuk ya. Dijemput loh. Dijemput artis gue. Mau ke kandang burung dong, dijemput artis gue. Lu tahu dia siapa? Tara Sudiro. Tara Sudiro kenapa gede-gede gitu? Lehernya gede. Berangkat yuk. 24 hours later. 30 menit kemudian masih di sini, belum beranjak, cuma nungguin dia ngecas baterai doang. Yo Allah, Nos, ini kepentingan vlog, konten. Masa lowbat yang ngecasnya yang di HDMI atau Bodoh amat, kamera siapa? Kenapa gue yang ngurusin? Duh, gue tuh paling gak kuat ya ngeliat mobil bagus gitu, mobil mahal tapi astagfirullahaladzim. apaan sih? Berantakan banget, liat belakangnya. Astagfirullahaladzim, sumpah ya Allah. Lah, kalau ganti-ganti baju lah, Nos, masa nggak ganti-ganti baju? Pusing gue mah, pusing. Kok Ya kan? pusing? Aduh. Lumayan gaji radio. Masa pakai duit berapa itu tadi? 2.000 enggak sih ya? Mata lu minus ya, Nos, berarti ya? Lu nggak bisa ngeliat kejauhan ya? Gua nggak bisa lihat Kedekatan? jauh. Lu nggak bisa ngeliat jauh? Minus. Sejauh apa? Sejauh mata memandang. Enggak, maksudnya sejauh apa lu nggak bisa ngeliat? Blur gitu? Lu Iya, kalau dilepas kacamata blur lah. Kalau gua sama jarak 2 meter gitu terus tiba-tiba gua ngeludah, pasti lu tanya siapa nih? Gitu gak sih?
Aduh, otaknya udah bulus banget sih. Maaf nih Pak, mau berangkat kagak nih? Oh, ininya yang lobet. Tuh, powerbanknya. Yaudah. Kandang lu jauh gak? Kagak, makanya cepetan aja berangkat. Lu buang waktu gua mendingan buang waktu tuh sama orang-orang yang penting gitu di hidup gua. Apa kabar? Guys, apa kabar guys? Anak-anak, apa kabarnya nak? Gue udah beberapa hari nggak kesini nih. Nih, burungnya bapak nih. Burung gua nih. Siapa namanya? Capung. Capung. Udah sama jodohnya ya, Nas? Iya, insya Allah. Oh, insya Allah. Iya soal, ya kan gue nggak tahu. Kan yang tahu perasaan dan hatinya juga cuma mereka. Kita nggak tahu. Kan gue titipin burungnya udah beberapa hari, masa lu gak nemuin jodoh? Gue bilangnya insya Allah jodoh karena ini udah beberapa hari mereka nggak berantem, mereka akur-akur aja. Yaudah insya Allah jodoh dan betina. Gitu. Taunya betina dari mana? Ya punya gue mah tes DNA semua dong. Sama kayak gue kan juga tes DNA. Makasih sih yang bikin Nas ya di tes DNA. Bayar enak. Bayar. Aja tes DNA-in mau gratis aja bayar. Oh gitu, bayar. Nih boleh dibuka? Buka. Maksudnya Kabur dong. diturunin boleh. Ya boleh dong. Jadi lu dengan ini pertemanan kita tuh kayak ada gunanya, tau nggak? Maksudnya? Ada gunanya. Jadi gue selama ini kan cuman hai Cinas yang gitu-gitu doang. Sekarang lu tuh menghasilkan, membawa keberkahan buat burung gua, dapet jodoh. Kalau nggak kayak gitu ya udah sekedar gitu aja kan. Sejak kapan sih lu suka burung lovebird, Pak? Kenapa burung lo? Oke. Basically lu suka binatang atau enggak? Gue suka banget sama binatang. Serius? Gua, Lu melihara binatang apa aja sih di rumah? nih gue ceritain dulu ya dari dulu. Kalau sekarang gue cuma burung doang. Kucing kan lu punya waktu itu? Gue punya kucing dulu sebelumnya. Tapi Oh, kan, lu jual ya? Iya, bini gue nggak suka bulu-bulu. Oh. Jadi semua bulu di gue juga habis. Lucu ya. Terus gue pernah sebelum nikah gue pelihara main reptil. Main Serius? reptil iya, tapi gue nggak melihara ular. Kura-kura? Enggak, reptilnya ini apa? Varanus gitu, kadal-kadal. Oh. Serius, Pak? Serius, kadal-kadalan. Terus gue melihara. Terus kemana itu? Bini gue nggak suka pas udah nikah. Terus dia kan ada mitos kan kalau melihara itu nanti gimana pas punya anak gitu loh. Gue jualin semua sama kayak lu nih. Gue punya studio kadal gini. Serius? Gede, iya, tapi kaca-kaca. Jadi biar bisa dinikmati terus sampai gua kan belum nikah tuh, belum ada tanggungan, jadi duit mau gua hambur-hamburin aja. Terus gua pernah monyet juga. Terus Kalau monyet mah gara-garanya ketemu di jalan gitu loh Pak, tapi monyetnya sakit gitu loh daripada dia monyet di jalan? Iya, di jalan ada orang jual monyet. Oh. Jual monyet terus tapi kayaknya monyetnya tuh sakit gitu loh, mukanya lumos, kurus. Nah dia emang jual, terus gue beli aja, rencananya mau gue taruh di kebun binatang. Terus? Tapi gue sehatin dulu, pas udah disehatin lucu dia ternyata. Terus pelihara. Lucu-lucu pelihara, abis pelihara ya udah kata bini gue udah sehat juga tuh, kasih aja. Ternyata tetangga gue punya monyet juga, udah pada birahi, kasih. Serius? Pasangan. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Tapi bukan punya gue lagi. Terus kenapa lu tiba-tiba pengen burung lovebird, Pak? Pengen ini kan, lovebird tuh suaranya kalau pagi-pagi katanya enak. Enak, Awalnya cuman benar. bini gua, kita pelihara burung dong biar rumahnya nggak sepi. Iya, ada suara-suara bunyiin burung. Iya. Benar. Udah gua beli deket rumah kan ada tukang. Kenapa burung. memilihnya lovebird? Ya nggak ada, lovebird aja warna-warni kan. Cantik warnanya. Warnanya bagus. Dan mudah perawatannya. Nah, gua nggak tahu kalau perawatannya, gua kasih makan aja, Udah. kalau nggak gua kasih gope-gope jajan sendiri kan. Pak, by the way, gue nanya personal nggak apa ya? Nggak apa-apa dong. Lu kan siaran sekarang? Siaran lu, siaran Siaran radio, dengerin 91,6 Indika FM. Nah, tiap pagi dari jam 5 sampai jam 6. Dari jam 6 sampai jam 10. Kenapa jadi subuh?
Gitu. Tapi pertanyaannya kenapa lu cuma berdua sama Aden? Isa kenapa nggak diajak? Ini mungkin gue mewakili pertanyaan orang banyak gitu. Bajai itu masih ada nggak sih? Masih. Bajai masih ada, cuman Aktif nggak sih? Maksudnya masih kerja bareng nggak sih? nah kerja bareng tuh udah lama lah nggak kerja bareng. Kenapa? Nggak tahu. Loh, Karena kenapa mungkin lu masih menyatakan Melki Bajai. Bajai masih ada tapi nggak pernah kerja bareng? Nah, gimana? Bajainya masih ada, tapi permintaan untuk bertiga itu udah jarang banget. Kenapa Pak? Nggak Susah. tahu, mungkin udah tua kali ya. Maksudnya udah gede-gede, udah dewasa. Jadi karakter umpamanya kita kan suka bareng tuh di sinetron. Mungkin di sinetron tuh nggak ada karakter bertiga yang orang-orang tua-tua kali. Kalau dulu masih remaja kan ada anak mahasiswa, anak sekolah, bertiga semua. Ya sekarang susah. PPT tuh para pencari Tuhan bapak-bapak. Nge-MC berdua makanya. Jarang yang bertiga. Lu kalau nge-MC gue tanya, Ya paket aja Pak jualnya Pak. emang jualan paket, tapi kan kalau nggak dapet kerjaan terus, ya mendingan berdua. Tapi kan bayaran di Ayam. Oh, belum ini tuh burung. Mana nggak ada juga nggak ada. Ya daripada nggak ada kerjaan, ya berdua diambil, tapi kan bayaran bertiga. Oh, Ngerti berarti nggak lo? kalau lu kerja sendiri di luar Bajai atau lu kerja berdua di luar Bagi. Bajai itu Bagi memang tiga. sudah sesuai persetujuan bersama. Betul, honornya bagi tiga. Oh, kan tadi tuh dari tadi gua bahas nggak, lu kuping lu udah budok sama suara cekekekan. Bentar. Lu kerja berdua di MC. Sendiri deh, Oh, misalnya sendiri dibayar 10 juta. Hasilnya bagi tiga. lu rugi dong. Sumpah kan? Nggak bohong. Ini apa nih? Demi Allah. Serius. Ini apa? Jujur. Haus. Ya itu. Masa sih Mel? Kok masa sih dari dulu? Lah ya kan yang kerja lu. Gua boleh kerja sendiri-sendiri itu dari tahun 2018 doang. Oke. Apa 2019 ya? Sekarang tahun berapa sih? 2020. Kalau nggak 2019, 2018 deh gue lupa. Manajemen gua menyatakan boleh nggak bekerja sendiri-sendiri. Sebelumnya mah enggak Pak, bertiga mulu. Bahkan dulu kalau nggak bertiga lu mendingan nggak usah ambil kerjaan. Emang begitu. Kalau sendiri nggak diambil pekerjaan. Oh. Kalau bertiga diambil. Walaupun dipakainya sendiri, tapi honornya umpamanya bertiga 10 juta, sendiri 1 juta. Walaupun sendiri 10 juta nggak diambil. Terus kemudian Harus bertiga. kesini 2018 demand-nya untuk mereka bertiga kerja bareng tuh mulai berkurang. mau nggak Kurang. mau, tapi kan butuh uang gitu kan. Jadi Betul. kalau ada tawaran satu untuk 2 orang tetap diambil, tapi uangnya dibagi 3. Bagi tiga. Sinetron pun begitu. Jujur, di antara lu bertiga yang paling banyak kerjaannya siapa? Beda-beda Pak. Kalau mamanya dari bekerja mau kadang nih bulan ini gue banyak kerja. Kadang bulan depan gak ada yang kerja. Mamanya kan itunya beda-beda nih orang request gue. Mamanya gue tuh kebanyakan gue nge-MC nih. Gue nge-MC. Nah nge-MC itu partnernya kadang dari orang sono, kadang dari kita. Mamanya dari pasangan si Aden kalau nggak Isa. Nah kayak gitu kalau gue nge-MC. Nah kalau Isa kebanyakan tuh lebih ke sinetron dia. Paling banyak siapa? Gitu. Ya itu jawabannya. Beda-beda. Terus nah, Contohnya bisa di rata-rata lah, dia namanya average. Yang Iya. kira-kira paling sering dapat kerjaan siapa? nggak ada, sama aja. Kalau nggak ada, tiga-tiganya nggak ada. Bukan Nggak boleh, lu ada. nggak boleh bilang nggak Semuanya banyak. Kerjaannya beda-beda. ada. Yang paling menghasilkan atau produktif siapa? Sama aja. Artinya kerennya di sini yang gue hebat adalah kalau emang satu orang kerja tapi dibagi 3 hasilnya, Itu pintar. lo bisa dibilang Berjiwa besar. menafkahi Oh gitu ya? keluarga teman-teman lo. Pun demikian dengan Aden dan juga Isa. Misalnya Isa dapat kerjaan, iya dia menafkahi keluarga Iya. juga. Iya. Karena grup Bajai kan berawal dari pertemanan, Nos. Iya. Nah, Tapi jujur, pernah nggak lo ngambil kerjaan di luar manajemen Bajai jadi nggak dibagi-bagi? kalau sosial media Oh, kalau sosial media itu urusan masing-masing. urusan masing-masing. Kalau pekerjaan enggak, cuman gua ada kayak beberapa ya bukan gua sih. Kayak mamanya beberapa si Aden mamanya, gua mau nge-MC nih, tapi keluarga gua cuma dikasih umpamanya 100.000 nih. Ya udah ambil aja kayak gitu. Ya sering lah. Oh, jadi Nge- masih ada sifat fleksibel. Iya, nge-MC pertemanan kan. Enak. Nge-MC pertemanan kayak gitu-gitu saudara ya masa dikasih tarif sih. Iya. Terus umpamanya
gua ini nih siaran radio nih, bayaran gue cuma kayak gini nih, gue nggak mungkin nih kalau bagi 3 gue habis diongkos kayak gini-gini. Lu nggak apa-apa, ambil aja semuanya. Oh gitu ya, baik Gitu. ya. Fleksibel. Cuman kayak umpamanya lu dapet sinetron, stripping, apa gitu, tapi nggak bagi 3 kan aneh. Udah sekarang lu jadi penyiar radio. Iya. Gimana rasanya, Pak? Bangun pagi. Ini pertama kalinya lu siaran ya? Iya. Dulu pernah apa Dulu dipecat? waktu gue masih siaran, gue beberapa kali ngajakin dia siaran untuk misalnya gantiin partner gue, dia nggak pernah mau. Pagi. Dan Nos. jadi gue sebel banget. Lu juga sekarang siaran pagi, coy. Ya makanya gue nyoba pagi, berulang kali kan gue mau siaran pagi, tapi kok gue Suruh nemenin gue nggak mau. Sekarang begitu ditawarin untuk reguler baru mau. Lu emang alasannya tuh uang. Lah, iya. Gimana sih? Iya bang dong. Bangun pagi tuh susah banget. Emang gua waktu itu radio gue nawarinnya nggak gede ya? Gede. Jujur pak, jujur pak. Gede. Sampai pernah dia nanya pas mau ngambil siaran di ini kan, Nos, penyiar tuh berapa sih bayarannya gitu? iya benar. Ya beda-beda gue bilang. Iya, benar. Tergantung jam terbang gitu. Iya, Ya, untuk orang yang baru deh berapa ukurannya misalnya. Nah, iya. Yang tinggi tuh berapa, yang kecil tuh berapa. Jadi gue bisa ngambil tengah-tengahnya. Nah, Akhirnya gue ambil. akhirnya berapa? Ya kan gue sempet nanya sama lo, Nos, yang kecil berapa, yang gede berapa. Nah, Karena gue waktu itu udah ngasih tahu kisi-kisinya, gue berhak dong tahu. Iya. Sekarang lu berapa? kecil nggak gue ambil, Ya, bisikin deh. gede nggak gue ambil. Bisikin deh. Bisikin deh. Nggak mau. Berarti gue bisikin apa nanti lo ambil gitu? Kagak, demi Nggak, Allah. nggak mau. Demi Allah. Nggak mau. Per jamnya berapa ya? Enggak. Gue bulanan, Nos. Loh, gue nggak per jam. Enggak, gue bulanan. Penyiar tuh di mana-mana per jam, Pak. Ya mungkin gue itu tuh hitungannya per jam, tapi gue bulanan. Berapa ya, Pak? Ya ada lah. 2 digit. 2 digit. 2 digit itu 10. 10 juga ada 2 digit. 2 sih. digit 10. Kecil, coy. Sebulan tuh 10 juta mah. Ya kan 2 digit gue bilang. Iya, tapi nggak 10 kan? 99 kan 2 digit kan. Ya pokoknya lumayan. Gua tuh nggak masalah uang atau enggak ya, Nos ya. Istilahnya tuh bayaran tuh nomor 1 buat gua. Ini sama aja duit, coy. Gak, gua pas ditawarin Mel, lu siaran sini, gua udah nggak pusing soal bayaran, gua nggak pusing mikirin soal bayaran, karena yang pusing kan manajer gua, jadi dia nentuin. Ya gitulah gue ya. Iya. Pernah ada yang bilang lu tuh bisa dibilang kayak kapten atau leadernya Bajai, itu bener gak sih? Enggak lah, enggak gitu. Banyak yang bilang juga. Berdasarkan apa dia? Ya nggak tahu. Nggak ada. Buat orang-orang yang pernah kerja aja, bilang lu tuh kalau di Bajai itu termasuk yang vokal gitu. Semuanya sebenarnya vokal, tapi ada yang vokal di belakang, ada yang vokalnya secara tersembunyi gitu. Jadi kalau umpamanya dia benar-benar nggak suka atau pengen nyatain itu, baru dia vokal. Yang receh-receh nggak penting menurut dia nggak diusah dilontarkan. Kalau gue kan kecil-kecil gue lontarkan. Gimana kalau gue bilang gue dapet infonya adalah dari Dewi Isa atau Aden juga? Nggak apa-apa. Tapi lu bilang nggak merasa lu vokal dan bukan leader. Bukan leader, bener bukan leader. Masa sih? Bukan leader. Gue cuman mungkin Kayak bisa dibilang gue lebih ngasih keputusan yang frontal aja, yang nggak pakai basa-basi. Kayak umpamanya ada nih gue kerja sih bayarannya cuma segini, gue berani bilang yaudah tuh bayaran lu ambil aja sih menurut gue, kayak gitu. Kalau yang lain kan mungkin segan atau takut nggak enak, takut menyakiti yang teman yang satunya, karena kita awalnya bilang semua pembayaran bagi 3 gitu kan. Nah tapi kalau menurut gua, kalau mamanya ini sorry ya gua mau ngambil kerjaan ini umpamanya, tapi duitnya nggak, jadi kalau dibagi 3 duit gua habis nih buat ongkos yang itu, ambil aja semuanya. soalnya ada yang pernah bilang juga, orang yang pernah kerja bareng lu adalah otaknya Bajai. Enggak. Bajai itu otaknya lu. Nggak salah lagi. Otak enggak juga. Otak dari mana? Kalau mau bikin materi atau apa pasti bertiga tuh, sharing bertiga. Tapi dari lu kan? Gue cuman punya materi nih, gue punya materi kayak gini. Tapi dia ngasih materi, si Isa ngasih materi, Aden masih materi semuanya. Tapi yang dipakai biasanya materinya Enggak, gua aja terus, enggak juga. Gitu Noski. Siapa lah, pokoknya dulu gue jagoinnya SOS sih. Ya. Beda angkatan ya? Sama SOS? Sama, dia juara 1, gue juara 2. Ih, padahal menurut gue ya, lucuan SOS.
Makanya dia juara 1. Mana sekarang? Gua sekarang mau ini nih. Ngeliat burung lo yang tadi mana? Si Bromi di luar. Gua sini lah. Gua sini biar ya elah biar di YouTube gua masuk. Tapi jangan di YouTube gua. Tadi udah ngincer Brobi lu. Udah matiin dulu. Siapa? Jangan. Punya gue, matiin Enggak dulu. apa-apa. Enggak apa-apa, udah sebentar ambil. Bukan ngincer Brobi. Sekarang gua tanya, si Brobi itu pernah ditawar berapa? 12,5. Sama? Ada orang di Instagram. Nggak kenal? Nggak kenal gue. Dari Surabaya. Orang Surabaya tuh gitu. Kalau udah hobi, wah gila. Karena nggak kenal kalau gua bayar 10. Tapi kan di gua. Di gua sih. Iya, maksudnya itu Brobi gua beli 10 juta. Ah nggak di. Nggak. Kagak di. Jangan di vlog gue. Enggak. Ya nggak usah ditayangin. Ya tapi kan Gina bisa lihat mentahannya. Enggak ada. Udah. Kalau sama 10 juta. Kagak. Tapi kan sama gua. Ya, udah. Kagak gue jual. Enggak. Pokoknya kagak gue jual. Bukan soal jual. Enggak, gua nggak nawar. Kagak. Ya, Cuman udah di vlog lu aja, jangan di vlog gue. Ini nggak kasih kesetiaan lu justru. Nanti kan biar digunakan. Kagak dijual. Nggak dijual kan? Nggak dijual. Tuh, pasti bini lo bangga. Sip. Tuh. Udah, gue udah habis tadi ngobrol sama lu. Konten gue udah gitu aja. 10 juta kalau umpamanya gue yang beli umpamanya. Kagak, Pak. Brobi ini. Kenapa sih itu spesial banget? Kalau buat gue biasa sih Brobi itu. Spesialnya Brobi ya, satu dia jinak. Ya. Kedua dia bisa suara burung lain. Makanya gue bilang Brobi itu kalau secara jenis dan juga warna tidak terlalu spesial, apalagi dia betina. Tapi karena dia satu, menurut gue unik ya. Gue baru nemuin yang kayak Brobi ini satu. Dia jinak, terus juga bisa niruin suara burung lain. Jadi gue suka dengerin pagi-pagi tuh ada tip untuk bikin burung gacor alias cerewet gitu kan. Tapi mungkin dia salah interpretasi, dia malah bukan ngekek panjang, tapi malah dia niruin suara-suara burung lain. Loh, tapi kalau umpamanya ibu bapaknya melahirkan anak lagi, kemungkinan bisa dong lo bikin kayak Brobi. Bisa. Nah, udah kalau bisa, kenapa lo takut melepas itu? Gue nggak takut, secara personal gue nggak takut. Nah, secara personal dia. Udah. Jangan. Gue mati dan punya gue aja. Diam. Secara personal lo nggak takut. Secara personal dia nggak takut. Si Brobi itu, gue berarti kalau mau main sekarang. Ya jujur, gue udah beberapa kali bilang udah jual aja bun, ada yang nawar gede gitu. Gede lo? Nggak mau dia. Normalnya Brobi itu berapa sih? Dan yang membuat spesial adalah dia adalah satu-satunya burung yang disayang sama Gina. Dia sama burung-burung yang lain gue tuh biasa aja lah gitu, nggak terlalu peduli. Nggak sampai dielus-elus tuh burungnya lain. Enggak, ini mah sampai ditaruh di rumah. Dia suka main, gini storyin di handphonenya. Visual gua ada sih. Iya kan? Iya. Udah gitu, jadi dia sayang banget. That's why dia nggak mau jual si Brobi. Kalau seandainya Brobi tiba-tiba hilang, lu yang dimarahin sama bini lu? Jadi marahin apa? Tapi kan binatang kayak tadi, lu ada burung terbang. Iya. Gak ada yang tahu. Masa ya lu nggak boleh masuk ke dalam rumah kalau tiba-tiba Brobi, ya tiba-tiba umpamanya entah Brobi terbang keluar, lepas. Ya gimana bisa lepas, kan ada di rumah terus, nggak pernah dibuka-buka. Ini kan lagi dibawa keluar. Tadi gua bawa dari rumah lu. Ya intinya kalau lepas ya dia marah lah, sedih lah. Pak, berapa lama kira-kira? Oh mancing nih. Udah berapa lama? Kenapa emang? Gue tanya kenapa? Ya gak ada. Nggak usah jodoh burung lu tuh ini. Iya tahu, tapi gue pengen punya. Udah 23 menit udah mau habis baterainya. Tapi gue pengen punya burung yang jinak. Jadi anak gue tuh pengen banget tuh burung yang kayak bisa dipanggil. Ya udah, lu bikin sendiri, lu ciptakan sendiri. Ya nggak usah, Brobi aja. Lu kan bisa menciptakan burung itu. Kalau gue kan amatir, nggak bisa menciptakan si Brobi kedua. Nah ini mumpung lagi jinak, gue pelihara. Gue pelihara doang. Kagak. Gue pelihara. Kagak. Gue duitin. Kagak. Gue duitin ya Nos. Kagak. Benar. Lu 12,5 aja gue tolak kok, gimana sih? Kan tapi sama orang nggak kenal, lu nggak bisa ngeliat burung. Kalau mau di gue, lu masih bisa ngeliat burung. Brobi mana ya? Wah, gue foto. Nih, Brobi udah gede nih, udah jenggotan nih, udah tua nih. Enggak dong, berbulu nggak berjenggot. Ya, yaudah deh, tuker barang deh. Tuker barang deh. Enggak di sini juga kan? Tuker barang. Ini nggak di sini Nggak apa-apa. juga. Itu Enggak, saksi. di
walaupun nggak ada itu kan tapi ada di YouTube gua. Enggak, gue mau ngobrol lebih lanjut kalau nggak di vlog gue. Ya kan ada di vlog gua. Ya udah biarin aja. Ya kalau di sini kan kalau di vlog gue bisa ditonton bini gue lah. Ya nggak usah ditayangin, lu tinggal ngedit. Ya kan kalau ngedit. Lu, oh ya gue baru inget nih, lu Ya udah matiin aja punya gue. Nggak usah. Kalau bikin konten dulu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa nih bikin konten lu. Itu lu tinggal di crop doang gitu saat udah. Kalau nggak mau dipakai-pakai tapi siapa tahu bagus. Nih tawaran gue nih, lu nih viewersnya si. Enggak di sini. Iya. Sini. Enggak, ini gua, ini lo, ini kan 2 handphone nih ya. Gua tawarkan. Enggak gue jual. Emang nggak dijual, tapi lu Bukan masalah uang tapi pride. as a family gitu loh. Sesuatu yang nggak ada lagi gitu. Gak Family-nya bisa. tuh. Tadi lu bilang nih denger nih di YouTube gua, lu bisa menciptakan Bromi. Iya, tapi kan bukan Brobi. Brobi Junior. Ya, tapi kan bukan Brobi. Ya bukan Brobi dong. Ya bukan Brobi. Nah, istri gue sayangnya sama yang Brobi. Kalau gue sih sebenarnya nggak keberatan. Ya udah gampang no, soal nggak keberatan bilang aja kabur kek atau apa kek. Lu sempet lu suka nanya-nanyain Vespa gua kasih Vespa lu deh, gua deh tukeran. Vespa gua yang Toha. Lu kesini, Mel Vespa berapa sih? Kalau Vespa tua susah gak sih ngurusnya? Lu Vespa 2 gitu. Terus lu mahal banget nih Vespa. Sekarang nih Vespa tua mah. Udah. Tuker aja deh, gak usah tambah duit, maksudnya tapi tuker barter aja gitu. Gimana enggak? Tuker aja barter, lu punya Vespa tua. Lu harga Vespa gitu. Kan itu Vespa kesayangan lu. Ya harga Vespa berapa sih, Nos? Tapi gue kan bisa menciptakan Vespa lain, Nos. Tapi ini kan demi anak gue gak suka Vespa, biasa aja. Ini burung. Gue suka sih Vespa lu, tapi jangan Brobi lah. Kau jangan Brobi, nggak gue. Gue Tuker jualan Sukawati, gue gak suka. Itu buat anak gue. Lu tuker Vespa deh, Vespa. Terus gue bilangnya apa? Itu selalu, yang penting lu punya Vespa. Lu mau ngegodain sama motor, lu mah tahu kelemahan gua di. Bukan kelemahan lu kan pengen banget punya Vespa tua. Iya, makanya lu nawarin motor kan. Daripada main burung mulu lemes, Nos. Ya, ini. Udah deh. Vespa. Vespa Toha, lu tinggal ambil di rumah gua kapan aja, surat hidup atas nama gua sendiri. Atas nama gua sendiri lu nggak usah ada apa. Kalau mau gua kan Vespa murah, tapi lu punya Vespa, lu bayangin. Lu satu burung dari sekian banyak burung tuker sama Vespa. Mana sih Nos yang nuker rela kayak gitu? Gimana? Udah enak bener deh. Bilang aja burungnya kabur kayak atau mana sih akal-akalan lu lah. Gila Ya. Tapi gila ya, Vespa lu tuker sama burung, bayangin. Vespa tua, langka, ditukar sama burung. Kelamaan mikir lo ya, terserah deh lo mau Toha atau Tokped. Tokped itu cuma beberapa ada di Indonesia, Tokped tuh. Tokped tuh yang kemarin habis di coating ya? Itu habis coating, itu Vespa Como namanya. Vespa Como juga banyak yang tahu lah, pasti penggemar gue juga banyak tahu. Itu Vespa Como atau enggak Toha. Ya Vespa gue juga banyak buat apaan kan, gue tuker sama si Brobi. Jangan lah, men. Satu Vespa, jangan dua-duanya. Jangan lah, men. Ya cobain dulu deh, Nos. Cobain dulu deh. Gue mesti bilang apa? Bilang aja lepas, kelar. Paling nangis sebentar. Brobi lepas, udah kelar. Mau ngapain dia? Enggak. Udah. Kita ngobrolinnya. Jangan di sini. Jadi konten lu aja. Iya, emang jadi konten gua, mau apa enggak? Nanti gua ambil lah. Ini kan ada kamera bawah sama kamera atas, keren jadinya. Gua ambil itunya. Tapi nggak boleh ada tayangan ini, Pak. Di gua boleh dong. Iya di lu ya udahlah. Tapi ini nggak boleh ada ini. Vespa bro, Vespa. Iya udah, tapi ini matiin dulu. Vespa. Jangan sampai si Gina tahu kan? Iya. Iya, jangan ada di sini lah. Oh iya benar sih. Benar juga. Gimana sih lu? Tapi nggak apa-apa sih menurut gua. Jangan dong. Bakal ketahuan. Lu nyuruh gua bohong, Oh, iya, tapi iya. kasih tahu di Iya, sini iya. gimana sih? Tapi kalau dia nonton punya gua, nggak bakal ya. Si Iya, Boge kan. kemungkinan kecil lah. Maksudnya, Ya, dari handphone gua aja. wah kacau banget. Aman. Sorry guys, ini Tahu dia sibuk banget dia tadi nanyain Brobi segala macam. Pokoknya nggak gua jual. Ini aja nih. apaan nggak dijual? Kan tadi udah deal. Oh, iya, udah bener.
Nih, Jadi fokus sama pasangannya untuk si capung. Jadi ini adalah biola blue, jadi kalau mamanya dia punya gue biola kuning, Nos. biola hijau, Biola biola hijau. green, opalin, Terus kalau mamanya gue, jantan. ya kalau gue nikahin sama ini jadinya Bisa jadi biola green, bisa jadi biola blue. bagus. Iya bagus, insya Allah lah. Yaudah ini mudah-mudahan jodoh ya. Ya terserah lu mau pilih yang lain. Nggak mungkin, ya udah ini yang penting jodoh. Gue cuman pentingnya jodoh. Tapi sebenarnya ini nggak jodoh atau nggak jodoh, jodoh nggak apa-apa sih. Kun gue pengen punya anaknya sebenarnya kan. Anaknya Iya. pengen gue nurutin. Tapi kan gue udah punya, tuh. Nggak ini. Enggak. Jadi ini deal ya, mau lu ambil ya. Iya, iya, ambil. Ambil. Mau lu kasih nama siapa? Kura-kura kali ya. Kan burung lovebird, kenapa lu kasih nama kura-kura? Kayaknya itu capung. Nanti biar anak gue lah, kalau nggak bini gue yang ngasih namanya kayaknya nurut ya, Nas. Bilang gitu. Kayaknya baik deh, Nas. Lu berani megang nggak? Yang mana? Yang Ya berani. Masa nggak dimasak? Masalahnya dia mau nggak dipegang gua tuh, takut. Ya udah, ini kan jadi gua beli nih berarti. Tuh, kayak Gua gitu. adop ya. Ya, Jadi gua adop. ya. Abis dia bertelur, balikin lagi gak? Enggak kan? Balikin lagi lah, udah dibeli mah ngapain dibalikin? Oh iya enggak ya. Lu udah jadi milik lu lah. Kan kalau kucing kayak gitu ada numpang kawin. Oh enggak, kan ini lu beli. Ya udah, ini berapa? Gua bayar nih. Ya udah, Transfer. masa di sini? Deal-dealannya. Lah harus ada harganya lah. Lu udah ntar WhatsApp aja. Orang pasti kalau umpamanya kita tayangin di YouTube orang pecinta lovebird pada nonton. Terserah Kalau lah. umpamanya lu ngasih harga nggak wajar, lu akan dicerca sama mereka. Si Kino jual sama artis yang biasa aja itu mahal banget, mentang-mentang artis, lu digituin lu nanti. Beneran, serius gua. Ini makanya biar Oke. ada videonya. Oke. Kalau umpamanya dia normal atau di bawah rata-rata masih gila Mas. Begini nih, dia Ini- sambil nonton itu. Sekarang kan harganya lagi turun ya. Ini kalau normalnya gue pengen ngasih harganya 1,5 lah kalau biola. Itu harga 2 juta sampai 1,5. kalau normal Ya. mahal ya, burung. Karena dia biola, Pak. Tapi Nah, ini berhubung cemong dan gue jualnya sama lo. Iya. Ya lo terserah lah. Kasih gue uang makannya aja nggak apa-apa. ya lu kasih harga lah, masa penjual kayak Ya udah kalau lu kayak nggak punya harga pokoknya diri. harganya 2 juta, 1,5 sampai 2 juta. Ah. Ya itu harga dari gua. Lah terus gue nentuin harganya di mana? Ya lu nego berapa gitu aja. Oh gitu, lu takut dicerca ya? Iyalah. Terima kasih Tuhan. Dia tidak berani ngasih harga sama saya. Sebel banget jebakan Batman. 500.000. Ya, terserah lo, lu nih tonton. Ya, ini bukan soal jual beli ya Nos ya. Tapi lu ditonton sama pencinta lovebird. Lu mau lu. Udah dibilang pemain baru lu, ngasih harga mahal-mahal lu. Apaan tuh? Mau kayak begini terus. Lu mah curang. Lu sengaja di depan kamera biar gua nggak bisa ngasih harga mahal. Emang ini ngapain gua rekam-rekam? Ini biar Ya udah lu terserah lah mau berapa lah. nggak ikhlas. Gimana pecinta lovebird? Nggak usah lu urusin masalah ikhlas nggak ikhlas. Pokoknya lu deal kan gitu aja kan. Deal. Ya udah. Terserah. Duh, terserah gimana? Jangan kesannya gue yang ngasih harga mahal. Pokoknya kalau dari gue kan Normalnya 1,5 sampai 2 juta. 2,5. Oke, bilang gope. Ya udah. Normal. Ya udahnya iya boleh. Gitu loh Tapi baik-baik. lama-lama berantem. Ya baik-baik. Kok baik-baik? Ya boleh. Gitu kayak apa kayak gini kayak. Ya terserah, terus tangan kayak pengen matiin mulu. Gitu deh. Gitu. Tuh kan? Lu kayak ya udah, boleh. Atau enggak? Gila lu nggak usah terlalu banyak lu, terlalu banyak. Setengahnya aja lah, kayak gitu, kayak gitu dah. Oke ya, deal ya. Naikin dikit lah. Tuh, 7,5. suruh naikin. Oh, namanya negosiasi. Gue ingat ya, gue tuh nggak Kayak pernah. anak gua 2 nih. Iya, kecil-kecil. iya, Nos. Gue nggak pernah bermasalah sama yang namanya duit ya. Iya. Duit penting duit itu istilahnya nomor 1 kan. Yang penting murah. Jadi berapa nih? 7,5. Ya cuma naik 2,5 dari tawaran pasaran. Lu ini komen banyak. Emang lu mau jual lagi? Enggak. Ya enggak. Nah, ya udah. Gua perhitungan.
7,5. Iya udah 7,5, 600. Anjrit masih ditawar lagi. Mana ada sih jual beli zaman sekarang nggak ditawar? 700, dah. Belanja di mall. 700. Gua malu nih, nawar-nawar. Lu berapa? 600. Ya, Ya udah, ambil deh. udah 6,5 dah. Gua naikin 2 jam. Udah 600 deh. 6,5. Udah 600 dah. 6,5. 500 deh. Ya udah. Ini 600 ya, 650 ya. 650. Iya, udah. Iya. Kan? Wah. Tadi nawar 750, gua tawar 600. Dia bilang udah ada 600 aja. Udah 6,5, gua tambahin gocap buat tips. Bawa dah. Deal ya. Bawa dah. Semua gua bawa ya. 2 kandang berarti ya. Gue udah di rumah, tapi gue gak berani masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ibun. Nanti di... Kok nggak ada? Nah, itu dia aku mau bilang, Ibun. Loh, kemana sih Brobi? Iya, tadi kan main nih sama Brobi. Melki mainin, ya aku mainin juga di kandang sana. Kabur dulu. Ih papa, nggak lucu, sumpah. Enggak, saya sini nggak bercanda nih. Nggak mau. Ya namanya juga burung bisa lepas dulu. Tapi kan biasanya di sini nggak lepas dia. Iya, mungkin karena dia asing sama tempatnya di sana, kan dia biasanya di rumah. Sumpah ya, aku nggak mau. Udah sana. Nggak mau aku sana. Aku paksa sama kamu, bodo amat, aku nggak mau. Lah, kan aku juga nggak sengaja ini, Bun. Ibun.